menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada kuasa yang sangat besar dalam penyembahan dan pujian. Pada saat saya kena COVID bersama istri saya mencari rumah sakit dari satu tempat ke tempat lain tidak ketemu. Akhirnya saya dapat di Pasar Rebo. Berdua istri saya diperiksa. Istri saya disuruh pulang karena masih mungkin lebih nggak terlalu parah, suruh isolasi mandiri. Dan saya masuk ke rumah sakit. Langsung masuk di ICU. Baru berapa jam sebelah saya meninggal. Taruh di depan sini. Berapa jam kemudian yang sebelah sana meninggal. Ada orang sebelah saya bilang meninggal katanya. Oh iya, takut kita, saya takut. Manusia ya takut. Akhirnya saya mengundang Roh Kudus. Saya ingin mengundang Roh Kudus. Saya naikkan pujian Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Terus saya memandangkan pujian itu. Terus saya dipindahkan ke ruangan yang di ruang ICU itu ruangannya sumpek, banyak orang sumpik. Saya dipindahkan ke ruangan yang lebih leluasa banyak itu, tapi tetap masih pakai oksigen yang ditabung gitu ya. Mungkin saya masih belum terlalu parah. Singkat cerita, saya dipindahkan ke ruangan yang lebih komplit gitu ya. Oksigennya di tembok, semua tangan kanan saya masukin selang semua kanan kiri. Yang kiri untuk infus oksigen, yang kanan untuk infus masukin obat. Saya dikasih oksigen yang tekanan tinggi, harus itu. Wah itu kalau cairannya udah mau habis, perihnya bukan main. Di depan saya masuk, baru masuk masih bisa saya hello. Sorenya meninggal, kelepak meninggal. Ganti orang lagi. Begitu pula saya hello, sakit tak ya, terbang gitu. Sorenya melingkup, mati. Dikasih oksigen, tambah oksigen sama pegawai nggak ketolongan, mati. Saya lihat diambil tarik, diikat kakinya, wah mati. Saya bilang, tambah takut saya. Di saat itu saya juga lagi anfal, mungkin orang bilang anfal. Saya tidak bisa menyanyikan lagu pujian haleluya seperti tadi, hanya sanggup haleluya, haleluya, haleluya. Mau seperti tadi tidak sanggup. Haleluya. Tetap saya walaupun nggak nyanggup, saya puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah setelah sembuh, saya lihat di YouTube. Dia bilang, kalau kita lagi kena COVID, kita olahraga pernapasan. Angkat tangan, tarik dalam-dalam, buang. Tarik dalam-dalam, buang. Untuk apa? Untuk memompa paru-paru kita. Supaya lendir-lendir itu masuk, terpompa, bergerak terus paru-paru kita. Wah, saya teringatkan oleh pujian saya. Pada saat saya memuji, haleluya. Itu kan tarik napas, haleluya. Haleluya. Di dalam pujian,
penyembahan saya, haleluya 12 kali, ada kuasa penyembuhan. Amin. Paru-paru saya terus bergerak. Tanpa saya sadari, saat itu saya anfal. Akhirnya terus bisa. Tiba-tiba saya lihat SMS dalam grup. Apakah saya kerja dulu? Tanya, si Tony gimana keadaannya? Katanya. Wah, nggak ada yang tahu semuanya. Karena memang saya nggak bisa lihat handphone, tapi saya nggak bisa balas atau gimana gitu, karena udah lemah. Nggak tahu si Tony. Tapi kalau si Amoy lagi anfal katanya. Wah, saya kaget deh. Udah. Terus keesokan paginya saya dapat berita. Bos, turut berduka cita ya atas meninggalnya istri bos. Kaget saya sekali. Itu dari Kartini. Kaget saya. Pada umumnya kalau lagi sakit COVID, kita tidak boleh stres. Karena imun kita akan turun. Pada saat itu, kuasa Roh Kudus mengubah pikiran saya. Setelah saya baca itu, saya matiin, saya pejamkan mata. Ada suara berkata dalam hati saya, coba periksa si Amoy. Belakangan ini ada dosa gak yang dia lakukan? Saya renungkan, wah iya gak ada dosa ya. Kayaknya sih menurut saya gak ada dosa dia. Ingat, satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat bersuka cita. Si Amoy menyelamatkan 5 orang. Saat ini dia sedang mendapat bonus 5 kali lipat. Saya ingat, saya sama istri saya tuh sering doakan. Pertama kali empai saya, papa saya punya yang kebakar di pabrik, dia percaya Yesus. Kedua kali papanya istri saya, orang Cina mengenal Toto susah. Tapi dia terakhir sebelum dia meninggal, dia berteriak, Yesus tolong. Sehingga dia diomelin sama anak yang laki-laki, kalau mau ikut Yesus baptis saja katanya. Tapi sebelum dibaptis dia sudah meninggal, dan saya percaya dia sudah percaya Yesus. Terus mama saya, papa saya, mamanya dia, semua difirmankan sama saya sering. Tapi lebih aktif istri saya ya. Sehingga 5 orang itu diselamatkan. Jadi saat itu juga lah pikiran saya dirubah oleh Roh Kudus. Dari duka menjadi suka. Ada kuasa yang sangat besar. Pada saat itu saya menjadi duka. Pikiran saya duka. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Karena imun saya akan drop kembali. Tapi puji Tuhan, saat itu pikiran saya dirubah dengan mengingatkan anak istri saya itu. Inilah, ada kuasa yang sangat besar dalam pujian. Mengubah duka menjadi suka. Puji nama Tuhan. Sebetulnya masih banyak saksian-saksian yang Tuhan berikan. Kalau masih ada waktu sedikit sekali. Sebetulnya pada waktu saya di rumah sakit itu, anak saya semua berusaha memindahkan saya semua. Semua berusaha memindahkan saya dari tempat itu. Sampai pengurus rumah sakit itu marah-marah. Mau pindah, silakan. Bayar dulu 6 juta. Untuk pengobatan ini, dibayar 6 juta. Tapi tidak jadi pindah. Karena apa? Rumah sakit yang anak saya pesan, udah dapat ruangannya. Tiba-tiba yang punya rumah, yang punya rumah sakit. Jadi kosong lagi. Singkat cerita saya tidak jadi pindah. Yang suster Pastor Boy bilang, kalau kamu pindah dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, ada waktu perjalanan. Saat itulah kamu akan anfal. Karena tidak ada oksigen yang tinggi. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan mengubah pikiran orang-orang dokter-dokter di Pasar Rebo supaya mengasihi saya, menyayangi saya. Karena apa? Sebetulnya saya ini kan nggak bayar. Pada saat udah selesai, 6 juta itu dipulangin. 1 sen pun saya tidak bayar. Tapi sebetulnya orang yang nggak bayar, yang nunggu banyak sekali,
ngotot mau pindah, ya pindah aja dah gitu. Tapi itu tidak mereka lakukan karena Tuhan menguasai pikiran mereka untuk mempertahankan saya di situ. Sebagaimana Tuhan mengubah pikiran Firaun saat bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel yang dibenci Tuhan, tapi dikasih bekal untuk puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah kesaksian saya, biar menguatkan Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan.